memberkati. Hai teman-teman, saya akan menyanyikan lagu Burung Pipit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang anak-anak. Kita berjumpa lagi di sekolah minggu online siang hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh berkumpul bersama. Kami boleh mengikuti sekolah minggu meskipun dengan online Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami akan membuka telinga kami dan hati kami, kiranya Engkau berfirman Tuhan. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, tutup bungkus dengan kasih karunia-Mu, sehingga boleh menyampaikan yang terbaik yang bisa kami berikan untuk anak-anak kami. Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anak terkasih, hari ini firman Tuhan berjudul Mengasihi itu Berkorban. Mari sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita baca dari Yohanes 19 ayat 16b. Mari, boleh dibacakan ya. Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan 27. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ Ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci.
Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian pembacaan dari Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan 27. Anak-anak tahu nggak ini apa? Ya, ini salib. Salib menggambarkan apa? Salib bisa menggambarkan tentang penderitaan. Tetapi salib juga menggambarkan tentang kasih. Apa saja pelajaran kasih yang bisa kita dapatkan dari peristiwa penyaliban Tuhan Yesus? Penyaliban Tuhan Yesus terjadi di Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Kenapa dinamakan Bukit Tengkorak? Mungkin bentuknya seperti tengkorak, atau bukit itu ada di dekat pekuburan, atau disitulah tempat orang banyak peristiwa penyaliban. Dan di peristiwa penyaliban yang kita baca tadi juga terlihat tulisan di atas kayu salib. Tulisan yang terkenal, tulisan itu ada dengan berbagai bahasa, tetapi seringkali disingkat dengan INRI, yang berarti inilah Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Dan juga tadi diceritakan di dalam perikop tadi, jubah Tuhan Yesus diundi, disalibkan, juga dipermalukan. Diambil pakaiannya, hanya selembar kain untuk menutupi auratnya. Orang yang disalib tidak hanya disakiti, dipaku di atas kayu salib, tetapi juga dipermalukan. Karena adat istiadat saat itu bagi orang Yahudi dan orang-orang Timur Tengah, dengan tidak memakai pakaian itu sesuatu yang aib. Jadi harus tertutup semua. Dan orang yang disalibkan itu dipermalukan. Juga supaya genap apa yang tertulis, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu sudah dinubuatkan, dan itu terjadi dan sudah dilakukan prajurit-prajurit itu. Anak-anak terkasih, apalagi yang kita mau pelajari? Salib ini menggambarkan tentang kasih. Kasih Yesus kepada Bapanya, kepada Allah, dengan ketaatannya. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Yesus tahu bahwa akan disalibkan, dan itu sangat menyakitkan, akan dipermalukan. Tetapi Tuhan Yesus taat kepada Bapanya, karena dia tahu bahwa dia harus menggenapi rancangan Allah yang diberikan untuk menebus dosa manusia. Dia harus disalibkan. Tuhan Yesus sangat taat untuk melakukan semua itu. Anak-anak, kalau anak-anak taat, itu juga menunjukkan kasih anak-anak kepada orang tua. Ketika orang tua meminta kalian untuk ayo mandi atau ayo makan, lakukan itu dengan taat, karena itu menunjukkan kasihmu kepada orang tua, sama seperti kasih Yesus kepada Bapanya. Dan juga anak-anak bisa mencontoh kasih Yesus kepada Bapa. Anak-anak pun juga harus taat kepada Bapa, kepada Allah.
dengan sering rajin-rajin berdoa, mengikuti sekolah minggu online, atau juga membaca kitab suci. Itu juga menunjukkan kasih-Mu, ketaatanmu kepada Bapa, sama seperti yang digambarkan Yesus dengan taat mati di kayu salib, menebus dosa kita sesuai dengan rancangan Bapa. Itu pelajaran kasih yang pertama. Pelajaran kasih yang kedua, ketika peristiwa penyaliban ini, Ibu Yesus yang bernama Maria, seperti yang kita baca tadi, selalu mengikuti proses itu. Ibu Yesus tentu sangat hancur hatinya melihat penderitaan Yesus, melihat bagaimana anaknya disiksa, diludahi, dianiaya, dan disalibkan. Tetapi karena Ibu Maria sangat mengasihi anaknya, dia mengikuti semuanya itu. Dia mendampingi anaknya sampai di kayu salib. Itulah pelajaran kasih kedua. Pelajaran kasih orang tua kepada anak-anaknya. Sama seperti orang tuamu menjaga anak-anaknya, menjaga kamu, memberikan makanan, memberikan pakaian, mengasihimu, merawatmu ketika sakit. Itulah gambaran kasih orang tua kepada anaknya. Ibu Maria pun juga mengasihi anaknya. Meskipun hatinya hancur, tetapi dia masih tetap mengasihi anaknya sampai ke kematiannya. Itu gambaran kasih yang kedua. Sekarang, apalagi gambaran kasih dari peristiwa penyaliban ini? Gambaran kasih yang ketiga adalah kasih anak kepada orang tua. Kasih Yesus kepada ibunya. Ditunjukkan dengan apa? Yang kita baca tadi di Yohanes 19 tadi, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Betapa Yesus sebagai anak, Tuhan Yesus sebagai anak, mengasihi ibunya. Mengasihi ibunya dengan menyapanya dan juga menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya karena Yesus mati di kayu salib. Gambaran anak, kasih anak kepada ibunya, kepada orang tuanya, juga harus kita teladani, kita tunjukkan. Anak-anak juga harus mengasihi orang tua. Anak-anak harus juga menjaga orang tua. Ketika orang tua memintamu untuk mengerjakan sesuatu, kerjakanlah. Itu akan menunjukkan kasihmu kepada orang tua. 3 pelajaran kasih ini dari peristiwa penyaliban itu kita belajar tentang kasih yang berkorban. Kasih itu, mengasihi itu tidak mudah anak-anak. Harus ada pengorbanan. Dengan mengasihi kita mengorbankan banyak hal. Misalnya, ketika anak-anak punya permen coklat dan karena mengasihi temanmu, kamu harus berkorban. Memotong permenmu untuk kamu berikan kepada temanmu. Orang tua yang merawatmu, mengasihi, itu juga berkorban banyak. Mereka kadang-kadang tidak menghiraukan kesehatannya. Ayah pergi bekerja untuk mendapatkan uang merawatmu. Dia harus berkorban. Ibu membuatkan makanan untukmu, menyiapkan apapun kebutuhanmu yang seringkali tidak menghiraukan dirinya sendiri untuk bisa memberikanmu yang terbaik. Itu juga butuh pengorbanan. Memang mengasihi itu perlu berkorban. Tetapi jangan berhenti untuk mengasihi. Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Dia rela berkorban, mati di kayu salib untuk menebus kita.
untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Tuhan, pengorbanan Yesus dengan mati di kayu salib, mengajarkan kepada kita untuk kita mau berkorban, mengasihi orang lain, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita. Mari kita menebar kasih, mari kita belajar untuk mengasihi meskipun kita harus berkorban. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bu Eni hantarkan ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami mau berkorban mengasihi orang-orang lain, Tuhan. Kami berterima kasih dan kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan kepada kami, dengan Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Biarlah Tuhan kami boleh menebarkan kasih di lingkungan kami, meskipun kami masih muda Tuhan, kami masih kecil, tapi kami mau belajar untuk taat kepadamu, untuk belajar mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk orang tua yang boleh mengasihi kami Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, mampukan mereka untuk bisa menjaga kami, mendampingi kami Tuhan. Berikanlah kesehatan dan kemampuan kepada orang tua kami Tuhan, sehingga mereka boleh selalu ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi di sekolah minggu online berikutnya. Tuhan memberkati. Sungguh ku bangga Bapa, karena Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada sebarang bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat yang aku terima hari ini. Engkau sudah berkati kebaktian online hari ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.